Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem yang pertama. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya kita sudah membuat definisi-definisi keperluan berdasarkan hasil semacam ya hasil analisis ya dari setiap pertemuan yang kalian lakukan dengan stakeholder. Nah, pertemuan-pertemuan atau strategi dalam mendefinisikan keperluan kan ada banyak macam tuh kemarin ya. Ada melalui wawancara, ada melalui observasi, ada melalui joint application development, ada yang melalui kuesioner ya. Kemudian ada yang melalui analisis dokumen ya. Jadi setelah kalian melakukan kelima macam strategi apa teknik ya, teknik tadi itu kalian lakukan analisis, kemudian kalian lakukan dituangkan secara terstruktur ya, itu ke dalam proposal sistem yang masuk ke dalam bagian yang kelima ya, yaitu definisi keperluan. Ya, kemarin sampai situ kan. Jadi definisi keperluan itu ada dua, keperluan non fungsional dan keperluan fungsional gitu ya. Non fungsional itu dijabarkan lagi ke dalam 4 keperluan, yaitu operasional, kemudian kinerja, kemudian keamanan dan budaya politik ya. Yang mana nanti operasional itu bergantung dengan biasanya itu istilah bahasa Inggrisnya itu apa ya? Semacam SLA ya. Jadi service level agreement-nya ya. Kemudian yang keperluan kinerja juga seperti itu ya. Jadi service level agreement itu termasuk operasional dan kinerja. Katakanlah ya contohnya nih yang non fungsional itu, contohnya yang keperluan operasional itu seperti sistem akan beroperasi pada setiap web browser ya, termasuk mobile. Jadi ini lingkup ya sebenarnya. Keperluan-keperluan itu lingkup yang harus kalian tegakkan ketika kalian membangun sistem tersebut. Ya, ini di sini sistem kliniknya ya, sistem booking dokternya itu ya, itu bisa beroperasi pada setiap web browser. Jadi setiap web browser yang ada ya, Chrome, kemudian Edge ya, kemudian Safari, kemudian ada Opera, kemudian ada Firefox ya. Itu harus bisa jalan di semua web browser. Nah, kalau kalian sudah menentukan di keperluan non fungsional bagian operasional ini gitu ya teman-teman ya, berarti kalian nanti harus mencoba nih aplikasi kalian itu harus bisa memenuhi kriteria-kriteria yang ada di sini. Kayak tadi ya, dia harus jalan di semua web browser termasuk di mobile device, termasuk di HP gitu kan. Berarti ya harus kalian tes nanti. Kalian tes program kalian di semua browser dan harus dipastikan jalan. Eh, karena sekarang sudah mulai browser itu menggunakan engine yang sama gitu ya. Kayaknya nggak terlalu susah ya. Yang repot mah yang di mobile ini ya. Karena mobile kan perangkatnya lain-lain ya. Ada yang rasio layarnya 16:9, ada yang rasio layarnya 10:18 gitu kan. Nah, itu harus kalian bisa coba gitu kan.
Jadi tetap harus dites. Nah, intinya apa yang kalian tuangkan di keperluan-keperluan yang ada di baik non fungsional maupun fungsional itu harus kalian coba penuhi ya. Kemudian nih, contoh yang kedua itu sistem akan dapat terintegrasi dengan sistem klinik saat ini. Nah, itu harus bisa terintegrasi gitu ya. Jadi nanti ketika mendesain aplikasi yang baru ini, itu menggunakan API yang sama ya. Jadi menggunakan interface yang sama, basis data yang sama, interface yang sama, kemudian menggunakan nama-nama atribut yang sama, sehingga ketika diintegrasikan itu tidak merepotkan. Mungkin pakai teknologi yang sama gitu ya. Ataupun kalau misalnya ternyata teknologi yang klinik lamanya itu sudah sangat obsolete, itu berarti udah sangat kuno gitu ya. Misalnya menggunakan monolitik ya, atau menggunakan bahasa programming yang lama, misalnya semacam COBOL atau Fortran gitu ya, atau dulu itu ada Quick Basic segala macam ya, ada Pascal, itu gimana caranya agar bisa diintegrasikan gitu kan. Tentunya ketika kalian membuat keperluan ini harus kalian lihat juga kalau misalnya sistemnya terlalu kuno ya mungkin ada alternatif gitu ya. Apakah menggunakan atau membuat interface sebagai bridge, sebagai jembatan antara sistem lama dengan sistem baru, atau kalian lakukan migrasi dulu. Jadi yang sistem lama itu harus dirubah dulu, dimodernisasi, berarti dibuat dari awal ya dengan penambahan fitur-fitur baru yang sesuai dengan teknologi saat ini. Itu bisa saja ya semacam itu gitu ya. Pokoknya semua yang harus dilakukan ketika kalian membangun sistem itu dituangkan semua di sini. Ya, kemudian ada sistem akan melakukan backup secara otomatis setiap hari pada tengah malam gitu ya. Jadi di situ ada sistem cron job-nya gitu ya, yang bisa melakukan tanpa kita suruh gitu ya. Jadi nanti triggernya itu ketika jam 24.00 itu trigger gitu ya tengah malam dia melakukan backup. Nah, kenapa dilakukan backup tengah malam semacam ini? Tentunya eh, banyak pertimbangan gitu ya. Salah satunya traffic. Jadi kan kalau malam-malam itu traffic ke aplikasinya semakin rendah gitu ya. Jadi nggak ada lah orang misalnya jam 12 malam itu melakukan booking gitu kan. Walaupun ada jumlahnya tidak banyak ya. Sehingga server itu tidak terbebani. Jadi kan kalau server itu dia melayani eh, eh, request ya, melayani request sembari backup, ya, itu kan biasanya eh, apa namanya eh, sistemnya terganggu gitu ya, kinerjanya jadi terganggu. Atau gini, ketika melakukan backup kan harus tidak ada transaksi gitu ya. Bisa saja nanti begini, kalian yang requestnya itu ya yang untuk melayani konsumennya itu dimatikan dulu ya, sementara dimatikan katakanlah ternyata untuk backup itu butuh waktu 1 jam ya, dimatikan setiap hari dari jam 24.00 sampai jam 01.00. Jadi ketika melakukan backup itu sistemnya tidak bisa melayani konsumen. Mau dibuat seperti itu juga nggak apa-apa, makanya ditaruhnya di tengah malam gitu ya. Nggak mungkin di siang-siang bolong gitu ya, sistemnya down untuk melakukan misalnya backup gitu ya. Nah ini dari operasional, silakan kalian nanti ya sesuaikan kira-kira di sistem kalian yang akan bangun itu seperti apa. Jadi kemarin kan yang berkelompok itu sudah mau membuat sistem apa. Nah itu silakan buat keperluan-keperluan operasionalnya seperti apa. Kemudian keperluan kinerja ya. Kayak ini sistem harus ini SLA juga ya, Service Level Agreement. SLA itu lebih ke performance sih ya, lebih ke kinerjanya ya. Misalnya harus on terus 24 jam sehari, 365 hari setahun. Nah, ini harus sistemnya harus resilient bener ya.
nggak boleh ada down. Nah, itu harus kalian nanti ketika membuat sistemnya juga harus diperhatikan ya. Jangan menggunakan jangan menggunakan eh, peripheral desktop untuk server gitu ya. Walaupun bisa gitu ya, kalian menggunakan misalnya motherboard yang untuk desktop dengan prosesor yang desktop pula gitu ya. Itu jadiin server. Ya walaupun bisa, cuma kan mereka tidak didesain untuk nyala terus selama 24 jam. Jadi kalian harus menggunakan server gitu ya. Perangkat server itu yang memang diperuntukkan untuk server. Dan harganya memang jauh lebih mahal ya. Dengan performa yang sama tentunya. Dan seterusnya ya, ini silakan kalian baca, kalian pahami. Nah, nanti kalian lakukan ATM ya, amati, tiru, modifikasi yang bisa kalian masukkan ke dalam proposal sistem yang sesuai dengan sistem yang akan kalian buat ya, yang kemarin sudah kalian setorkan ya. Saya terus terang belum sempat ngoreksi gitu ya. Kalian membuat proposal sistemnya sudah proper atau belum gitu kan. Nanti setelah kuliah ini ya, mungkin satu atau dua ini untuk membahas tentang pemodelan fungsional. Nanti kita fokuskan untuk membedah apa yang telah kalian buat ya. Mungkin nanti kita lihat ya, apakah melalui online atau offline. Enaknya sih offline ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian bisa berhadapan langsung dengan saya untuk berdiskusi apakah yang kalian lakukan itu sudah benar apa belum. Atau mungkin nanti modelnya ya kita bisa atau gimana, atau nanti bisa modelnya semacam ada ya, nanti kita atur deh ya modelnya kayak apa. Apa kayak skripsi gitu ya, nanti kalian masing-masing kelompok datang ke saya gitu ya. Nanti kita bedah di situ. Oke ya, semacam itu ya. Nah, untuk keperluan fungsionalnya teman-teman ya, itu yang benar-benar berkaitan dengan fungsi yang akan kalian buat di sistem gitu ya. Contoh booking kliniknya seperti ini gitu ya. Jadi di booking klinik itu ya, setelah kalian diskusi ini sebenarnya hasil dari penulisan secara terstrukturnya ya. Jadi setelah hasil diskusi, wawancara, ada teknik-teknik yang kemarin kita bahas itu, kalian analisis, kalian simpulkan, kemudian kalian tuangkan ke dalam bentuk yang terstruktur. Contohnya ya yang saya contohkan di sini. Gitu ya, misalnya nih. Jadi sistem bookingnya itu memiliki 3 sistem utama teman-teman, bukan sistemnya, 3 feature utama yang digabungkan ya. Yang pertama adalah untuk menjadwalkan pertemuan dengan dokter. Nah, yang kedua untuk berkomunikasi secara real time. Yang ketiga melakukan assessment menggunakan telehealth, gitu ya. Jadi dibagi ke dalam 3 nih. Dan nanti kalian juga seperti itu ya. Nah, ketika schedule appointment itu langkah-langkahnya seperti apa, itu sudah kalian jelaskan di sini, ya kan? Misalnya langkah pertama ketika kita ingin melakukan schedule appointment itu adalah klien meminta untuk dilihat oleh klinik gitu ya. Jadi maksudnya itu dia pakai sistemnya gitu ya. Dijelaskan aja yang pertama ya. Dia pakai sistem gitu ya. Kemudian sistemnya itu ya yang kedua ini akan menampilkan jasa-jasa yang ada di kliniknya. Ya misalnya dia masuk ke aplikasi. Ditampilkan tuh jasanya apa aja. Misalnya ada cek lab, ada eh, penjadwalan dengan spesialis apa gitu ya. Misalnya sudah ada THT, penyakit dalam, ada apa gitu ya. Nah, kemudian klien itu akan memilih ya jasa servis yang ada di daftar ya, atau dia melakukan survei teman-teman ya. Misalnya si pasiennya ini ya, contoh pasiennya itu si kliennya ini
Ya bingung, saya sih ingin apa ya? Apakah saya ke dokter THT, apa saya ke dokter saraf misalnya ya. Itu situ ada survei ternyata ya. Jadi dibuat semacam sistem pendukung keputusan. Jadi nanti klik survei gitu ya. Nanti akan mengisi survei gitu kan. Nah, dan nanti sistemnya menentukan, oh kamu sebaiknya ketemu dengan dokter THT misalnya gitu ya. Dengan mungkin surveinya salah satunya ya dia apa namanya menanyakan ya gejalanya apa, yang dirasakan apa gitu kan. Gitu. Dengan ya kalau misalnya orang orang ke dokter itu yang pertama ditanya apa gitu kan. Lah itu hasil surveinya itu ya. Jadi pertanyaan surveinya itu juga hasil dari kalian melakukan analisis tadi gitu ya. Kemudian ya kalau misalnya nih yang 14 ya, sampai sedetail itu ya. Kalau misalnya ternyata hasil surveinya itu layanan di klinik tersebut tidak ada. Misalnya nih setelah disurvei kok ini seharusnya ke dokter saraf ya, tetapi misalnya nih hari itu ya mungkin tadinya ada ya atau memang tidak ada di klinik itu. Anggap aja di klinik itu tidak ada dokter saraf. Maka dia akan memberikan semacam rujukan gitu ya. Gitu kan. Jadi misalnya setelah dievaluasi kok enggak ada ngasih rujukan. Oh, kalau dokter saraf misalnya mending ke klinik ini. Ya, ini ditampilkan nih. Jadi dievaluasi dulu gitu ya. Apa hasil dari surveinya kemudian ditampilkan nih. Display appropriate referral itu berarti ditampilkan rujukannya. Oh, misalnya ternyata kalau saraf ya ke klinik yang ini atau ke rumah sakit yang ini, dikasih listnya gitu ya. Jadi sebenarnya keren gitu ya. Lah mungkin ini ada faktor kerjasama juga ya. Kalau saya ngelihat sih di sini ya teman-teman ya. Ini si kliniknya ini, si klinik Petersonnya ini, dia saya rasa dia punya semacam kerjasama dengan klinik lain ya. Jadi kalau kalian punya sistem bisa seperti itu. Misalnya saya bilangin, kamu klinik kan spesialis, misalnya spesialis saraf gitu ya. Kerjasama dong. Nanti setiap pasien ya yang dapat rujukan dari saya gitu ya. Saya dapat berapa? Ada fee-nya gitu ya. Ya nanti ada tekan kerjasama segala macam. Nah, itu enaknya punya sistem seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima ini ya informasi booking itu ya akan diperlihatkan gitu kan. Kemudian dilihat misalnya nih, oh ternyata misalnya kita memilih THT nih, dokter THT. Maka hari itu siapa aja gitu ya, maksudnya dokter yang mau praktek siapa aja, gitu lah ya. Kemudian ditampilkan juga nih di sini nih white time-nya ya. Jadi kita sudah misalnya pasien keberapa gitu ya, itu harus dituliskan, gitu kan. Kemudian di sini klien dapat memilih appointment untuk hari ini atau misalnya ternyata, oh penuh nih hari ini nih, misalnya tadi spesialis data itu penuh, ada lagi kapan ya? Oh ada lagi ternyata hari Sabtu, ya udah dia bisa milih yang hari berikutnya. Kan enak gitu ya, kalian harus bisa memikirkan seperti itu ketika membuat sistem. Fokus kalian bagaimana, apalagi ini konsumen ya, klien ya. Konsumen itu dibuat senyaman mungkin dengan sistem kalian, gitu ya. Nah, kemudian nih kalender akan diupdate sesuai dengan jadwal yang sudah nah, dipilih gitu ya. Kemudian dia akan mengirimkan sistem ya akan mengirimkan konfirmasi ya akan mengirim bisa bisa melalui WA atau melalui email gitu ya atau melalui aplikasinya juga bisa nggak apa-apa ya. Bahkan nanti ada notifikasi ya kalau misalnya kalian bikinnya by Android misalnya itu ada notifikasi harusnya ya misalnya nih kalian booking untuk hari Sabtu. Nah, nanti hari Jumatnya dia ngasih, jangan lupa besok ada ketemuan dengan dokter ini ya jam segini. Anda nomor segini, kira-kira bisa dilayani jam segini. Ah, itu kan keren banget tuh. Sudah kayak gitu kan. Jadi si pasien itu tidak perlu nunggu lama-lama. Hari Sabtunya juga dikasih.
Ya mungkin 3 jam sebelum jamnya dikasih tahu. Jangan lupa ya hari ini dan seterusnya. Lah, silakan nih kalian contoh ya, kalian ATM-in lagi, amati tiru modifikasi yang sudah dicontohkan di sini untuk sistem yang akan kalian buat, gitu ya. Jadi ada usaha di situ ya, teman-teman ya. Jangan nanti bikin bikin apa namanya keperluan fungsionalnya itu mentah banget gitu ya. Jadi bikin ini tuh susah dan lama ya teman-teman ya. Dengan meneliti banyak bahan hasil dari teknik-teknik ketika kita menggali keperluan tadi gitu ya. Sebenarnya sebenarnya aslinya itu dia bolak-balik gitu ya, nanya lagi ke stakeholder-nya. Lah karena ini kalian tidak ada stakeholder dalam tanda petik, silakan kalian istilahnya apa ya, mikir sendiri gitu ya. Mikir sendiri, kalian tempatkan lah. Kan kalian sekelompok berdua ya, diskusi, tempatkan salah satu sebagai stakeholder gitu ya. Misalnya ada 2 orang nih, misalnya Mbak Aliko sama Mbak Nirina misalnya, itu satu kelompok misal. Saya lupa kelompoknya. Nanti tanya Mbak Alikonya sebagai pewawancara nanya Mbak Nirina. Mbak Nirina, kamu sebagai misalnya membuat sistem laundry ya, kamu bayangkan kamu itu sebagai orang yang mau melaundry gitu ya. Nanti Mbak Alikonya nanya, enaknya gimana tuh mau laundry gitu kan? Lebih nyaman gimana kayak gitu kan? Apakah per kilo, apakah per baju gitu kan? Apakah harus langsung disetrika atau ada pilihan? Itu silakan digali yang dalam ya, sehingga di sini akan muncul apa namanya keperluan-keperluan yang saya bilang matang gitu ya, tidak mentah. Ya kemarin sering tuh kakak kelas kalian itu membuat ini sangat mentah gitu ya. Ya sehingga aduh kayak bukan pekerjaan orang kuliah gitulah ya. Kayak anak SMP lah bikinnya. Jadi silakan diskusi. Syukur-syukur ya, syukur-syukur nih misalnya membuat sistemnya itu yang ada bisnisnya di sini, didatengin lah misalnya kayak tadi ya laundry ya. Coba kalian iseng ya, nggak apa-apa ini buat pembelajaran kalian, iseng kalian melondri pakaian kalian ke salah satu laundry yang ada di Bumi Ayu. Lihat cara kerja mereka. Oh, begitu, begitu, begitu. Sambil pikirkan, ah ini nggak efisien tuh yang kayak begitu. Harusnya kayak begini. Sampai kalian ikuti ya, bagaimana kalian memasukkan baju, menunggu apa kek. Nanti kalian tanya, misalnya, Mas, kalau saya laundry di sini, kalau udah selesai gimana nih? Apakah saya datang atau Masnya ngasih info ke saya gitu kan? Nah coba misalnya saya bilang, si laundrynya bilang, nanti kita WA Mbak misalnya ya. Ya udah kita tunggu di WA beneran apa tidak gitu ya. Terus bentuk format WA-nya kayak apa? Itu salah satu menganalisis seperti itu ya. Wah ini format WA-nya kayaknya nggak banget gitu ya. Nanti kalian sambil pikirkan, ini kalau dibikin sistem itu enak nih kayak gini. Terus udah tahu misalnya ini baju sudah dicuci, apa sedang disetrika atau dalam tahapan yang mana, itu kan bisa ditampilkan kalau berubah sistem gitu kan. Kemudian layanannya apa aja, mungkin ada layanan ekspres, ada layanan 3 hari gitu ya, ada layanan yang tentunya harganya juga akan berbeda gitu ya. Silakan digali 2 orang itu berdiskusi gitu ya. Kalau ada bisnisnya silakan didatengin. Misalnya kalian membuat sistem perpustakaan, datengin tuh di peradaban perpustakaan kayak apa, di SMA lain kayak apa. Bahkan kalian bisa datengin nanti perpustakaan daerah, seperti apa mereka gitu kan. Sambil kalian bisa melakukan analisis. Di Selawi itu ada ya perpustakaan daerah yang di dekat alun-alun. Nah, itu coba didatengin di sana. Kalau di Brebes kan kejauhan ya. Kalau Selawi paling 50 kilo lah dari sini. Ya 50 kilo silakan sambil jalan-jalan gitu ya ke alun-alun. Di situ ada tuh perpustakaan daerah kalau nggak salah. Saya pernah lihat sih, belum pernah masuk sih. Nah, itu gimana caranya ya. Kemudian kalau yang buat sistem misalnya travel misalnya ada ya, penyewaan travel. Silakan kalian travel
pesan kayak travel dari Bumiayu ke Purwokerto misalnya sambil jalan-jalan, apa namanya, kalian amati, ya ini kayak apa sih? Nah, kemudian misalnya membuat sistem ojol, ojek online lokal gitu ya, yang kayak di Bumiayu itu, bukan bukan kayak Grab atau Gojek ya, kalau itu terlalu advance lah bagi kalian. Yang lokal aja deh. Mereka sistemnya gimana sih? Cara cara booking kayak apa gitu kan. Cara kalau misalnya mau membeli, makanan biasanya ya, food gitu ya, itu kayak apa, itu harus kalian pelajari ya. Syukur-syukur kalian datengin ya, yang punya kalian datengin stakeholder-nya atau operatornya kalian datengin, kalian tanya-tanya. Nah ini enak nih, nanti kalau kalian sudah dapat itu sesuatu yang menarik, yang full gitu ya, itu bisa nanti kalian jadiin bahan untuk skripsi gitu ya. Minimal kalau tidak dijadiin bahan, kalian sudah tahu step-stepnya, sehingga ketika topiknya berbeda atau subjeknya berbeda ya, sorry bukan subjek, objeknya berbeda gitu ya, itu kalian sudah tahu langkah-langkahnya, udah tahu kepeannya ya, kepean itu apa ya, contekannya udah tahu. Sehingga ketika kalian nanti membuat skripsi atau membuat, PKL ya, tugas PKL itu kalian sudah, istilahnya sudah gampang ya, tinggal ambil-ambil aja. Gitu saran saya. Paham ya? Sampai titik ini ya? Oke, ini sebenarnya saya bahas kemarin ya, saya tambahin karena kemarin saya lihat di videonya kok masih kurang detail di bagaimana cara memakainya gitu ya. Oke, sampai titik sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya wanti-wanti, silakan buat proposal sistemnya dari sekarang. Bukan dari sekarang lagi, harus sudah dari kemarin ya. Jangan misalnya saya suruh ngumpulin, pekan depan, kalian baru bikin sehari sebelumnya. Nah, itu yang membuat, pekerjaan kalian itu mentah sebenarnya ya, karena tidak ada proses rethinking ya, ada dipikirkan kembali, bolak-balik dibaca. Ya, jadi teman-teman ya, pengalaman saya membuat sebuah sistem ya, apalagi sistem itu baru bagi saya. Baru itu maksudnya saya itu belum pernah diproses bisnis itu ya. Misalnya nih, saya disuruh membuat sistem untuk laundry ya, dan saya itu belum pernah tuh di bidang laundry bikin sistem atau yang mirip-mirip itu. Itu biasanya, eee, idenya itu baru saya temukan itu setelah saya baca berulang-ulang gitu ya, hasil wawancaranya, hasil lihat dokumen gitu kan, hasil observasi itu saya lihat, baru kepikiran, "Oh kayak begini, oh ini sebaiknya begini, sebaiknya begini." Nah, proses itu kan butuh waktu. Lah kalau dibikinnya kayak tahu bulat gitu ya, digoreng, terus, baru digoreng gitu ya, itu hasilnya ya kayak begitu, ya kayak tahu bulat gitu ya. Begitu megar, setelah 5 menit ya kempes gitu ya, alias nggak bagus. Jadi saran saya, silakan dibaca lagi, baca ulang terus-menerus apa yang, hasil dari analisis kalian itu. Begitu ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Jadi setelah kita bikin keperluan-keperluan tadi ya, kita buat lagi. Kita buat model fungsionalnya. Nah, nanti ini tekniknya seperti ini ya. Lah, yang perlu kalian pahami itu ya, sampai titik fungsional ini teman-teman ya, kalian belum berbicara tentang teknis ya. Jadi masih berputar ke proses bisnis ya, yang kalau kalian nanti ngobrol sama stakeholder, itu seharusnya mereka yang lebih paham proses bisnisnya ya. Jadi jangan sampai kalian muncul istilah ER diagram, istilah atribut, istilah primary key, foreign key, mereka bingung. Misalnya istilah web base segala macam ya. Kecuali yang umum-umum nggak apa-apa ya, dikasihin lah ya. Gitu.
Oke, bentar ya, saya mau ngasih message dulu. Sembari ngopi boleh. Oke, jadi di pemodelan fungsional ini ya, dan proses bisnis, ini sebenarnya masuk ke dalam fase elaborasi, teman-teman ya. Jadi, elaborasi itu kalian melakukan pendalaman yang lebih lebih ketat lagi dari sekedar pas di inception ini ya, teman-teman ya. Pas di inception ini. Jadi inception ini kalian mengumpulkan data, tanya-tanya Mas yang ringan-ringan, seputar yang ringan-ringan gitu ya, proses bisnisnya kalian, pahami gitu kan. Ya macam-macam lah ya, baru kenalan segala macam gitu ya. Lah setelah di level yang elaborasi ini kalian uplek-uplek lagi gitu ya hasil dari inception. Uplek-uplek itu apa ya, didalami lagi lah ya, dibaca lagi, baca ulang. Apa yang kurang, yang miss apa. Lah, itu dilakukan di fase elaborasi ini. Pasti bisnis modelingnya nih ya. Ini kira-kira di inception sama elaborasi ini ya, sampai elaborasi ini lebih banyak kalian mencari model bisnis dan keperluan-keperluannya ya. Ini keperluannya nih. Nah, dan sudah kalian lakukan analisis juga. Kan kalian udah mencicil banyak, dapat data itu langsung dianalisis. Ya, jadi di fungsional di apa, pemodelan dan membuat model hmm, membuat model fungsional itu ada di fase paling banyak waktunya ya, itu ada di fase inception dan elaboration pada alur kerja bisnis modeling, requirement dan analisis nih. Ya, kalau lihat seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan porsi dari kalian melakukan workflow apa di fase apa gitu ya. Gitu. Dan jangan lupa teman-teman ya, ini sebenarnya yang sini itu sebenarnya masuknya sudah ke level desain gitu ya. Desain dan implementasi ini yang akan kita bahas semester depan. Karena kita harus urut ya, terpaksa saya batasi sampai sini dulu gitu ya. Tapi sebenarnya pada prakteknya nanti, ketika kalian sudah memahami keseluruhan proses di sini, ketika kalian melakukan uplek-uplek di area sini, kalian juga sebenarnya sudah bisa membuat rancangan-rancangan ya, terutama untuk user interface-nya. Misalnya nih, tadi ya yang klinik. Oh, di klinik itu ternyata, apa namanya, ya tadi dibilang ya, menampilkan daftar layanan. Nah, ini kalian sudah mulai membuat tuh menggunakan Figma gitu ya, atau menggunakan Balsamiq Mockup ya, atau menggunakan Adobe XD segala macam. Itu membuat user interface-nya seperti apa. Nah, itu sebenarnya bisa buat bahan untuk mengorek keterangan lebih lanjut juga ya. Misalnya nih, untuk mengorek atribut apa aja sih yang harus dimasukkan ke dalam misalnya pendaftaran pasien gitu ya. Nanti ditunjukin nih ya, walaupun belum belum ada programnya nih, ditunjukin user interface-nya. Udah ditanya nama, udah ditanya tanggal lahir, udah ditanya NIK-nya, udah ditanya alamat, telepon. Nanti kalian tunjukkan, ini kira-kira ada lagi nggak yang mau ditanya dari pasien. Sembari kalian diskusi ya, misalnya ya ternyata ditambahin data banyak banget ya, nanti bisa kalian arahkan ke stakeholder-nya. Misalnya ke Pak, Bu, kalau baru daftar pasien sudah ditanyain macam-macam gitu ya. Misalnya sampai ke apa sih?
Ya pokoknya macam-macam lah sampai detail banget. Itu biasanya males gitu ya. Makanya ketika daftar itu sebenarnya cukup ditanya aja ya, ditanya misalnya nama, NIK, tanggal lahir, udah cukup itu aja. Nanti begitu dia mau booking booking apa ya, misalnya booking ketemuan dengan dokter gitu ya, dokter spesialis, baru ditanya yang agak detail gitu ya. Misalnya riwayat penyakit sebelumnya gitu ya. Ditanya sebelumnya sebelum ketemu ke THT apakah pernah apa namanya kena penyakit THT lagi gitu ya. Gitu. Ya semacam itu juga kalian harus peka gitu ya. Pokoknya fokus utama dari kalian membuat sistem itu bagaimana konsumen ya terutama ya. User kan banyak ya, ada konsumen, ada staff atau admin gitu ya. Istilahnya ada pihak eksternal sama internal ya. Jadi yang perlu kalian fokuskan dulu itu pihak eksternalnya atau pihak yang kalau kalau saya ya, itu yang memberikan uang ke kita gitu. Iya dong, kita kan buat sistem tidak tidak apa namanya ya, tidak bukan gratisan ya, tidak ada tujuan kan. Jadi tujuannya apa ya untuk mendapatkan uang. Nah, makanya biasanya ya kalau saya itu saya fokus dulu ke yang kira-kira yang menggunakan itu yang memberikan uang itu siapa gitu ya. Yang membayar ya, membayar jasa itu siapa. Kalau dalam hal klinik itu tadi kan si pasien kan. Jadi silakan bikin sistemnya itu dibuat pasien senyaman mungkin ya. Syukur-syukur kalau perlu itu ya, itu pasien nggak perlu ngeklik-ngeklik tapi aplikasinya udah tahu pasien mau ngapain. Tapi kan nggak mungkin kan, gitu. Jadi ngeklik-ngeklik tapi seminimal mungkin, gitu ya. Ngasih info ya kayak misalnya, ya nanti kalian lihat deh ya, misalnya kalau kalian kayak daftar ke Gojek ya, atau ke mana ya, ke YouTube atau ke Instagram, itu pertama daftar kan paling ditanyain HP, kemudian, email sama nama doang kan gitu ya. Data kayak alamat, di mana itu gampang nanti gitu ya. Ditanyain nanti aja pas lagi diperlukan. Bisa jadi dia itu mau daftar hanya karena ingin tahu saja gitu kan. Ingin tahu layanannya apa aja sih. Ya udah paling 3 itulah pertanyaannya. Apa namanya, email, nomor HP, sama nama. Gitu ya. Jadi posisinya perlu kalian pahami itu di yang hitam ini, yang sorry yang hitam lagi, yang merah gitu ya. Jadi posisi kita mempelajari ini itu sedang yang di merah ini. Nah, sedangkan yang bawah ini teman-teman ya, ini adalah alur kerja pendukung gitu ya. Ini dilakukan oleh project manager biasanya ya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas kan ada project manager sama sistem analis kan. Itu dua orang yang berbeda itu harusnya ya. Kalau proyeknya besar gitu ya. Cuma biasanya kalau proyeknya kecil ya nilai-nilai di bawah 100 juta gitu ya biasanya dirangkap semua oleh satu orang ya. Sistem analis sama project manager biasanya begitu. Nanti programmernya itu sama database administratornya. Biasanya begitu ya, paling dua orang itulah. Kalau murah paling di bawah 100 juta. Tapi kalau sudah ratusan juta, udah miliaran, di situ ada beberapa orang gitu ya. Ya nanti ada project manager sendiri. Ini termasuk project management itu di sini ngatur ya. Kapan ketemu orang gitu kan, jam berapa, tujuannya apa, yang membuat undangan siapa itu ini, si si project manager ini, gitu ya. Ini maksudnya configuration change management ini yang dilakukan oleh bagian teknis ya. Misalnya nih, oh kita sudah mulai merancang nih ya di sini, biar nanti kolaborasinya gampang, kita pakai misalnya aplikasi ya macam GitHub untuk VCS gitu ya. Atau untuk project management itu menggunakan Trello atau menggunakan Jira gitu ya. Itu harusnya aplikasi itu kalian pelajari juga tuh kayak Jira, Trello itu kayaknya penting itu ya untuk project management atau mungkin nanti di mata kuliah lain kan ada tuh bagaimana kita melakukan manajemen proyek. Oke, lanjut ya. Kemudian ini format proposal system ya. Kemarin kita sudah sampai di yang keenam.
yang sekarang itu sudah sampai di bagian ke-7. Namanya model-model fungsional, yang mana nanti isinya ada diagram aktivitas, ya, ada use case description atau deskripsi use case, kemudian ada use case diagram atau diagram use case. Contohnya ya, kalau di proposal system ini udah contohin nih, udah dicontohin. Ini sudah saya kasih apa yang perlu kalian lakukan. Nah, ini contoh diagram use case nih ya, kayak begini. Dan jangan salah, ini ada iterasi gitu ya. Iterasi satu, kemudian setelah dipikirkan lagi, itu bisa jadi kedua. Setelah dipikirkan lagi, ada tambahan-tambahan. Nah, nanti kalian ketika membuat ini ya teman-teman ya, ini nanti ada proses juga diskusi dengan stakeholder gitu ya. Karena ini kita menggunakan diagram yang mudah dipahami dan sederhana, kalian cukup aja menjelaskan. Ini yang dimaksud dengan orang-orangan ini gitu ya. Ini stickman ya, ini bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya ya. Orang-orangan ini gitu ya. Ini menunjukkan user manusia yang berinteraksi dengan sistem. Itu ada siapa aja, aktornya apa aja. Kemudian kalau yang kotak ini aktor yang berupa sistem lain gitu ya. Jadi berupa mesin. Nah, kalau ini berupa manusia. Nah, ini ada di sini ya. Aktor lainnya kan tadi kan dijelaskan di keperluan operasional gitu kan. Harus bisa terintegrasi. Maka di sini ditulis nih, existing health clinic system. Jadi sistem yang sekarang ada harus bisa terintegrasi. Setelah ngobrol segala macam, diskusi, itu ada iterasi kedua, dirubah ya. Ada perubahan semacam ini teman-teman. Jadi kalian tidak bisa langsung sekali jadi. Nanti ada setelah didiskusikan lagi, ternyata akhirnya jadi semacam ini. Nah, ini udah iterasi yang final. Dan nanti teman-teman ya, ketika kalian membuat proposal yang kalian miliki, kan saya sudah bilang di awal, kalian membuat versioning ya. Jadi proposal itu dibuat versi 1, 2, 3 gitu kan. Dan masing-masing versi itu harus disimpan terpisah. Misalnya nih kalian melakukan perubahan, kalian save as buat versi terbaru. Makanya sini kan ada tulisan nih di sini nih, teman-teman ini ya, ini jangan sampai salah nih. Misalnya kalian melakukan revisi tanggal berapa, dikasih nama versi berapa gitu kan. Nah, ini perubahan dokumen, perbedaan antara yang sebelumnya sama yang sekarang itu ditambahkan apa atau diubah apanya, itu ditulis di sini. Sehingga kan ke-track, kita tahu gitu loh, kita ngapain sih? Oh, kita bikin draft. Oh, di sini ada draft. Oh, di sini yang paling banyak kita lakukan adalah revisi kelayakan ekonomi. Ya, kemudian di sini tuh estimasi usaha proyek mengalami perubahan mendasar. Level yang versi 1, versi 2, versi 0 ya, 03 ya, karena memang belum jadi. Biasanya kalau dia masih beta itu depannya ada 0. Nanti kalau misalnya udah yakin ya, udah dianalisis gitu ya. Misalnya di sini kita udah selesai nih teman-teman ya. Di sini kita udah selesai nih. Fase analisis ini kita udah selesai. Kita bikin versi 1.0 gitu ya. Berarti ini sudah fix, dalam artian fix deliverable pertama ya. Dan nanti kalau ada perubahan lagi diganti satu-satu. Nah, file-filenya teman-teman ya, itu harus tetap kalian simpan ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan misalnya ujuk-ujuk, oh, makanya di sini ada progres. Nah, nanti kan ininya berbeda-beda iterasinya gitu ya. Misalnya bentuk use case-nya ketika versi 05 gitu ya, itu bentuknya seperti ini. Nah, nanti ketika bikin dokumen lagi versi 06 ternyata berubah seperti ini. Jadi tidak dijadiin satu ya teman-teman ya. Ini karena contoh, ada beberapa dokumen gitu kan. Ini versi berapa, ini versi berikutnya, ini versi berikutnya nih, versi terakhir misalnya. Nah, kemungkinan ini berubah juga bisa gitu ya. Itu. Jadi tolong nih ya, ini dipahami. Itu jangan kalian cuma satu file aja. Nanti saya tanya gitu ya. Lah ini versi yang sebelumnya mana? Gitu ya. Paham teman-teman? Oke. Ini contohnya
diagram use case. Ini contohnya diagram aktivitas nih, seperti ini. Ya, jadi jadi gini teman-teman ya, masing-masing use case ini teman-teman ya, ini bisa dikonversi ke dalam diagram aktivitas. Kecuali tidak semua ya, tetapi menunjukkan bahwa satu use case ini dia ada satu proses bisnis gitu yang bisa dituangkan ke dalam diagram aktivitas semacam ini. Oke ya, ini diagram aktivitas. Jadi kalau use case-nya aja 10, ya kemungkinan besar nanti diagram aktivitasnya ada 10. Tuh, terus gitu ya. Kemudian ada deskripsi use case. Ya, deskripsi use case itu berarti masing-masing use case ada deskripsinya. Namanya ini udah ada ya, tadi ya. Mana use case. Contohnya, nah ini nama use case-nya. Schedule appointment, make appointment, make referral. Nah, di sini akan tertulis nih. Ini ya, ini contohnya nih. Ini saya dapatkan tabelnya. Silakan nanti 631 deskripsi use case untuk use case yang mana. Gitu ya. Misalnya ini nih, deskripsi use case untuk schedule appointment use case. Nah, nama use case-nya ini, dikasih ID, important levelnya apa, primary aktornya siapa, use case-nya jenis apa. Ini silakan nanti diisi. Ya formatnya udah ada di sini, tinggal kalian copy, kalian isi ya. Enak nih, sudah saya buatkan ya. Kenapa saya buatkan? Biar seragam. Ya, dan nanti kalian bisa lakukan untuk pembelajaran. Oke, ini contohnya. Terus semua deskripsi kalian buat satu-satu ya. Oke, nah ini pemodelan struktural kita ketemu di semester depan. Kita fokus ke sini dulu ya. Dan ini lama teman-teman ya. Lama, banyak hal yang dilakukan. Kemudian nanti ada sesi diskusi dengan saya. Khusus ya, tiap kelompok nanti diskusi. Begitu? Itu gambarannya ya. Nanti detailnya seperti apa kita bahas. Oke ya, jadi itu udah fungsional model. Dan nanti ketika kalian membuat model fungsional, diagram yang dibuat adalah kelas diagram. Yang ini ya. Sorry, kok kelas diagram. Astagfirullah. Yang ini use case diagram masih di behavioral ya, masih ke kategori behavioral. Use case diagram nih. Kemudian activity diagram. Ya, dua ini ya, diagram UML-nya. Nanti ada tambahan yang namanya deskripsi use case itu sebenarnya teman-teman ya. Itu dia memberi info lebih lanjut ya. Use case itu ngapain? Memberikan keterangan. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita ya teman-teman ya di proses bisnis dan pemodelan fungsional ini adalah untuk memahami proses yang digunakan untuk mengidentifikasikan proses bisnis dan use case. Ya, jadi fokusnya membuat use case ini nih teman-teman ya. Kemudian memahami proses dalam membuat diagram-diagram use case. Ini yang kedua. Ini pertama ya. Kemudian yang ketiga, memahami proses dalam memodelkan proses bisnis dengan diagram aktivitas. Jadi proses bisnis yang bentuknya narasi itu gitu ya. Yang kadang itu isinya itu banyak banget percabangan gitu ya. Kalau dalam bentuk teks itu kan susah dipahami. Maka dibuat diagram aktivitasnya. Jadi diagram aktivitas itu meringkas lah ya, meringkas model naratif pada proses bisnis. Gitu. Jadi naratifnya proses bisnis itu dimodelkan ke dalam diagram aktivitas. Kemudian memahami aturan-aturan dan pedoman pembuatan diagram use case dan diagram aktivitas. Kemudian dapat membuat model fungsional ya dari proses bisnis dengan menggunakan diagram use case, diagram aktivitas dan deskripsi use case. Jadi nanti deliverable pada bagian ini ya, model fungsional ini ada 3 macam ya, diagram use case, diagram aktivitas, dan deskripsi use case.
Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir adalah dapat membuat diagram use case dan diagram aktivitas menggunakan perangkat komputer aided software engineering ya. Contohnya Enterprise Architect. Silakan menggunakan Enterprise Architect nggak apa-apa. Malah saya sarankan pakai ini teman-teman ya. Cuman ini aplikasinya mungkin agak berat dan sudah ada di repositori ya, silakan diambil aja. Atau menggunakan Visual Paradigm, ini saya belum pernah pakai. Kalau mau pakai nggak apa-apa, silakan googling aja. Atau menggunakan Draw.io, ini yang lebih ringan teman-teman ya. Ini ringan. Nah, mungkin nanti saya contohkan menggunakan Draw.io. Kalau menggunakan Enterprise Architect, ini agak jelimet. Tapi saya sudah punya video YouTube-nya ya. Nanti saya kasih linknya. Ada linknya. Atau kalian cari aja di KKYY ya, di Keren Coding bareng Yusuf Yudhistira ya, Kak Yusuf ya. Cari aja di YouTube Enterprise Architect gitu ya. Nanti ada di situ. Kalau Draw.io nanti saya contohkan online aja ya. Saya contohkan sekarang gitu ya. Oke, pendahuluan ya. Dulu gitu ya pada saat pertemuan awal-awal gitu ya. Jangan pertemuan satu kali ya. Karena nggak satu satu banget sih, kadang geser-geser. Pertemuan di awal ya. Ya, telah dijelaskan bahwa metodologi yang banyak itu gitu teman-teman ya. Itu sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam dua kategori gitu ya. Di kategori cara memperlakukan data dan proses, kemudian dilihat dari cara mengimplementasikannya. Jadi begitu ya, jangan bingung lah ya. Eh, Kalau misalnya nih, Unified Process itu kan sebuah metodologi ya. Itu kalau dilihat dari cara memperlakukan datanya, dia masuk ke berorientasi objek. Kenapa? Karena data sama proses itu dijadiin satu gitu ya ke dalam kelas. Nah ini yang secara de jure lah ya itu digunakan oleh metodologi-metodologi yang modern gitu ya. Kalau yang lama-lama, metodologi yang lama itu dia kalau lebih berorientasi pada proses disebut sebagai proses oriented. Nah, ini salah lagi nih saya. Tetapi kalau dia berorientasi pada data, maka disebut sebagai data center. Gitu ya teman-teman ya. Dan ini pendekatan yang lama lah ya. Dulu memang dibedakan banget antara orang bikin aplikasi sama eh, apa penyiapan datanya gitu ya. Dengan adanya object oriented programming ya, semua berubah gitu ya. Bisa lebih portable, lebih enak di maintain ya. Bisa mampu menangani permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks gitu kan. Ini berorientasi objek ya. Bahkan sekarang semua bahasa pemrograman populer juga berorientasi objek ya. JavaScript berorientasi objek, C++ juga, C# juga, Python juga, apalagi hmm, Visual Basic juga sudah ya. Banyak semuanya sudah rata-rata berorientasi objek. Java gitu ya, apalagi Java ya. Java itu babonnya itu yang memperkenalkan object oriented programming itu Java. Kalau C itu dia ngikutin perkembangan ya. Dari sebelumnya ada C talk ya, C biasa. Kemudian setelah ada object oriented namanya C++ gitu ya. Kemudian setelah ada pembaruan, penambahan library, si Microsoft memperkenalkan C Sharp gitu ya. Terus terang aja teman-teman ya, kemarin saya baru uplek-uplek lagi ya. Uplek-uplek karena saya lagi senang robotik. Kalau robotik kan menggunakannya C++ ya. Itu asli. Yang saya pelajari dulu waktu kuliah C++
waktu kuliah dulu saya ya 96 itu, sekarang format, penulisannya berbeda banget. Jadi C++ yang sekarang itu, gila modern banget. Dia sudah mulai banyak ya, dia sudah bisa melakukan callback karena ada proses-proses asinkronus gitu ya, yang diperkenalkan sama JavaScript, itu sekarang sudah bisa semua sama C++, gitu. Dan penulisannya juga lebih, bukan jelimet ya, karena belum terbiasa aja ya, lebih apa sih, ya pokoknya beda lah, beda sama C++ zaman dulu gitu ya. Aduh, ya harus belajar terus memang kalau di komputer seperti itu. Ya belum lagi ada Python ya, aduh, Python juga sekarang lagi naik daun gitu ya. Jadi coding menggunakan Python itu menarik banget memang. Kalau menggunakan C++ 10 baris itu menggunakan Python bisa cuma 3 4 baris. Ya nggak jelimet ya, hampir semuanya, otomatis compilernya melakukan. JavaScript, yang dulunya, loose banget ya, Masnya, loose itu dia nggak strict, kita sering melakukan kesalahan, susah debugging-nya. Sekarang JavaScript sudah lebih keren lagi gitu ya. Dan penulisannya yang dulu JavaScript loose gitu ya, sekarang udah kayak C++ gitu. Ya gitulah intinya. Nah, ya makanya nanti kalian kalau kerja gitu ya, orientasinya kemana nih? Misalnya kalau ke robotik ya mau nggak mau pakai bahasa C basicnya ya. Kalau pengembangan aplikasi bisa menggunakan JavaScript ya, atau Java. Kalau untuk data science ya itu bisa menggunakan Python ya. Gitu. Oke, balik lagi ya ke sini ya. Ini ada insight aja. Memperlakukan proses dan data namanya ya dibagi ke dalam 3 ya. Kalau waterfall itu, eh, dia cara mengimplementasikannya seperti apa. Jadi kadang begini teman-teman, ada metodologi yang dari cara mengimplementasikannya dia terstruktur gitu ya. Tetapi ketika dilihat dalam melakukan proses dan data, dia object oriented. Itu ada ya. Cuma sekarang ya udah rata-rata object oriented sih. Ya sekarang rata-rata inilah kalau menggunakan bahasa pemrograman yang tadi saya sebutkan ya. Kalau ini udah kuno banget. Tinggal ketika cara mengimplementasikannya itu sekarang masih dipakai nih tiga-tiganya nih. Ya kalau secara terstruktur namanya structured ya. Contohnya itu waterfall. Ini waterfall terstruktur banget ya, rigid gitu ya. Contohnya itu waterfall. Ini harusnya sudah nggak relevan dipakai untuk sekarang gitu ya. Karena apa ya? Sebenarnya pendekatan waterfall ini dia rigid banget. Tidak, kalau ada perubahan ya itu kaku dia, tidak tidak mudah untuk diadaptasikan. Nah, jadi literally ini sudah ditinggalkan nih. Makanya nanti kalau ada, kamu membuat PKL, laporan PKL atau skripsi masih menggunakan waterfall, itu janganlah ya, disudahi ya. Nanti kalau yang bimbing saya, itu saya tolak kalau menggunakan waterfall. Karena sudah nggak relevan banget gitu ya. Kemudian pengembangan aplikasi secara cepat namanya rapid application ya. Ini kan kemarin sudah ada di pertemuan awal juga sudah ada tabelnya kan. Tabel yang isinya, masing-masing metodologi ini gitu ya. Kategori ini gitu ya. Itu, kelebihan dan kekurangannya seperti apa kan udah ada dilihat dari beberapa matrik, penilaian ya. Itu. Terus karena kita menggunakan unified process ya, unified process itu masuk ke kategori berorientasi objek ya dan agile ya. Nah ini, jadi yang kita pakai tuh unified process itu kalau lihat dari catatan prosesnya dia object oriented, kalau lihat dari cara mengimplementasikannya dia masuk ke kategori yang agile. Dan nanti kalau agile ya ini sebenarnya di agile ini itu banyak paradigma-paradigma atau tools-tools yang bisa digunakan untuk support dalam melakukan manajemen proyeknya ya. Salah satunya yang kemarin sempat kita bahas menggunakan Scrum ya.
bacanya pasti bukan Scrum nih, Scrum ya, Scrum ya. Jadi nanti kalau kalian menggunakan Unified Process, mau menggunakan tools yang namanya Scrum, silakan. Kemudian tekniknya mau menggunakan teknik-teknik yang ada di Scrum itu silakan, nggak apa-apa. Cuma saya tidak bahas ya secara khusus Scrum itu seperti apa. Harusnya sih ya mungkin nanti kalau ada perubahan kurikulum ya. Tapi saya nggak tahu nih dosennya pada ke arah situ apa tidak. Gitu ya. Jadi kelemahan di kita itu ya dosennya kadang kurang update ya teman-teman ya. Karena untuk update itu butuh usaha yang luar biasa. Ya merubah materi lagi gitu ya. Kitanya mesti belajar lagi gitu. Kadang kalau saya nggak pernah dipraktekkan, maksudnya sayanya belum pernah meraktekkan, tapi saya menjelaskan ke kalian itu kayaknya ada aja yang kurang ya. Kayak merasa ada rasa bersalah lah ini belum pernah make seolah-olah menjadi orang yang apa namanya yang tahu banget gitu ya. Paling enak sih pas kita belajar kita langsung implementasi. Ya ini yang sudah berusaha saya lakukan gitu ya di akhir-akhir inilah ya. Oke. Ya, karena si Unified Process ini dia berorientasi objek, maka dia karakteristiknya seperti ini. Gitu ya. Jadi yang menjadikan dia benar-benar apa namanya? eh apa sih ya? Jadi pengembangannya, proses pengembangannya itu berarti yang pertama itu pondasinya yang benar-benar dilakukan adalah kita melihat use case-nya seperti apa. Ya, ini yang mendasari semua model-model yang akan kita buat itu apa namanya? Patokannya adalah ini, use case ini. Jadi nanti kalau kalian buat use case ternyata tidak bagus gitu kan, kurang lengkap, itu ke depannya bakal hasilnya tidak memuaskan. Jadi silakan ya di titik ini kalian buat use case-nya sebaik mungkin gitu. Kemudian berpusat pada arsitektur ya ada jadi maksudnya arsitektur itu begini, kita bisa melihat sebuah sistemnya itu ya, itu ke dalam sebuah arsitektur ya. Arsitektur itu berarti dia ada kerangka di dalamnya ya. Itu bisa kita lihat ke dalam beberapa bagian, fungsional, struktural, dan perilaku. Nah, ini yang nanti akan kita buat teman-teman ya. Jadi kita buat sistem itu benar-benar melalui 3 kacamata ini. Misalnya nih, secara fungsional dulu deh kita lihat. Ini yang akan kita lakukan sekarang. Ini yang berkaitan dengan feature-feature sistem. Di sini belum ada teknis segala macam. Tujuannya apa? Agar stakeholder tadi itu dia bisa dengan bebas mengekspresikan apa sih namanya fiturnya ya, masih pesan keinginan sistemnya seperti apa tanpa ada kendala teknis. Yang mana kita tahu bahwa stakeholder itu kan orang-orang bisnis gitu ya. Dia nggak tahu lah macam-macam teknis. Yang penting aplikasinya jalan, enak dipakai, ya nggak ngeheng gitu ya, nggak lola gitu kan. Pokoknya klik-klik tinggal tinggal jalan gitu ya, nggak ada bug segala macam. Jadi kita lihat nih, yang hasilnya adalah model fungsional yang nanti ini kita pelajari. Kemudian yang dua ini, ya, ini ketika kita lihat dari struktur, kacamata struktur, itu aplikasinya kayak apa, gitu ya. Nah yang dua ini, struktur dan perilaku, ini akan kita bahas semester depan ya. Kita fokus ke sini dulu. Nah, kemudian karakteristik lagi yang terakhir yang penting itu adalah iteratif dan berulang-ulang. Nah ini yang menjadi apa namanya rohnya Agile ya, Agile development yang ini. Itu rohnya adalah ini, iteratif dan berulang-ulang. Nah, kalian ingat Agile Manifesto yang sudah kita bahas? Ya, salah satunya kan lebih baik kita mendeliver aplikasi yang jalan ya. Walaupun sedikit-sedikit tapi jalan ya. Nanti bisa
tambahkan, kalau kurang ditambahkan, kalau salah dihilangkan gitu kan. Kalau kurang benar, itu dicari mana yang kurang benernya ya. Itu nanti akan selalu eee, komunikasikan dengan stakeholder-nya, sehingga nanti yang kita deliver itu adalah sistem-sistem yang benar-benar sesuai dengan keinginan dari si stakeholder-nya. Paham ya maksudnya ya? Gitu. Nah ini baru masuk nih, saya dari tadi ya ngasih masukan-masukan yang ya nggak apa lah buat itu, buat, eee, apa namanya, tambahan-tambahan lah ya, tambahan sehingga kalian bisa memahami hal-hal yang banyak itu. Oke, kita baru masuk pendahuluan nih ya. Model fungsional, ya ini intinya ini ya, diperoleh dari dokumen permintaan sistem, rencana kerja, studi analisis kelayakan, dan definisi keperluan. Nah, jadi apa yang sudah kalian buat sebelumnya itu dari 1 sampai 4 itu menjadi dasar dari pembuatan model-model fungsional ini. Dipahami ya teman-teman ya. Jadi silakan yang sudah kalian buat tuh kemarin sampai batas UTS itu silakan dibaca lagi, diulang lagi, dicek lagi gitu ya. Mana yang kurang, mana yang kayaknya aneh, nggak lucu gitu ya. Maksudnya yang tidak efisien mana gitu ya. Pokoknya dibaca terus, diulang-ulang. Nah, nanti akan menjadi apa namanya? Pondasi untuk membuat model-model fungsional ini. Model fungsional ini bagian dari proposal sistem, bersifat logikal, tidak terpengaruh oleh hal-hal teknis. Ya, ini lagi-lagi ya sudah saya kemukakan berkali-kali ya, karena sering terjadi di model fungsional ini kalian sudah terlalu dalam eh, mengemukakan hal-hal teknis. Nah, jadi silakan yang hal-hal teknis ini disimpan dulu. Walaupun di pikiran kalian, ah ini seperti ini. Silakan disimpan atau dicatat di yang lain, jangan dimasukkan ke dalam model fungsional. Nah, model fungsional ini terdiri dari 2 diagram. Ini tadi saya sudah jelaskan juga. Diagram use case dan diagram aktivitas. Dan ada satu dokumen yang disebut sebagai dokumen deskripsi use case. Jadi use case description ini dia merangkum ya, atau menggabungkan dua ini ya, itu ke dalam satu tabel gitu ya. Makanya disebut sebagai dokumen yang menjelaskan lebih lanjut apa itu use case yang sudah kalian temukan ya atau kalian buat. Oke, membuat use case dari keperluan sistem. Nah, jadi keperluan sistem yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang ini nih kalau kalian, nah jadi use case ini teman-teman ya, yang ada iterasi sampai 3 ini hasil akhirnya itu seperti ini. Itu didapat dari mana teman-teman? Didapat dari ini ya. Jadi keperluan fungsional, lihat nih ada schedule appointment yang atas nih ya. Kemudian ada communicate real time, kemudian ada access via telehealth. Nanti di use case-nya ada semua nih. Nah, schedule appointment, communicate real time, access via telehealth. Sampai bahkan sampai akhir iterasi terakhir ya. Itu schedule appointment masih ada, communicate real time masih ada, access via telehealth masih ada. Cuma ada perubahan di schedule appointment. Kita bisa membuat appointment dan membuat referral. Membuat appointment sama membuat rujukan lah ya. Referral itu rujukan. Alias apa? Kalau klinik kita tidak memiliki teknologinya atau memiliki dokternya, kita lempar ke klinik lain yang memiliki teknologi itu. Itu. Ya, jadi silakan nanti yang keperluan fungsional ini teman-teman ya.
Ini kalian bikin apa ya, sedetail mungkin, tetapi dibuatnya secara terstruktur gitu ya. Jadi tidak sembarangan gitu. Dan ini teman-teman ya, ini hasil kulminasi atau hasil meres gitu ya. Meresapi gitu ya. Meresapi itu capek banget ya. Meres baju aja susah, apalagi meresapi. Jadi hasil dari teknik-teknik yang kita lakukan ketika kita melakukan ekstraksi ya, keperluan dari si stakeholder, itu kita peras gitu ya. Kita ulang-ulang, kita peras itu menjadi keperluan fungsional ini yang akan menjadi dasar ketika kalian membuat ini. Ya, dipahami ya? Oke, kita balik lagi ya. Jadi dia apa ya, menunjukkan ya. Jadi dia dibuat dari keperluan sistem. Ya. Dan apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana sebuah sistem berinteraksi dengan lingkungannya. Makanya tadi kan ada kotak tuh dalam use case itu menunjukkan eh, yang di luar kotak itu lingkungan dari si sistemnya, gitu ya. Kemudian meliputi diagram-diagram dan deskripsi-deskripsi yang menggambarkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan respon yang diberikan oleh sistem. Ya, makanya tadi ada ya gambar orang-orangan gitu ya. Atau gini, saya gambarkan, saya taruh di sini aja ya biar nggak bingung ya. Ini contoh use case ya. Ini gambarnya aja deh. Biar nggak, biar saya bisa menunjukkan bahwa ini adalah contoh use case. Gimana nih? Nggak muat. Gini ya, cilik lagi. Nah, gini deh. Ini contoh use case ya. Nah, menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungan. Jadi ini sistemnya ya. Makanya wajib ada kotak nih di use case nih. Ini sering banget ya kakak kalian yang skripsi sama PKL itu bikin use case tidak dikotakin. Itu salah ya. Jadi kalian pisahkan bahwa ini adalah sistem appointment system gitu ya. Sistem pertemuan gitu ya. Pertemuan dengan dokter maksudnya. Nah, yang di luar ini itu namanya lingkungan. Nah, ini lingkungan nih. Kalau di dalam ini, nah ini namanya internalnya ya. Ini namanya sistemnya. Jadi dia berinteraksi dengan lingkungannya ya. Meliputi diagram deskripsi, nah ini respon dan pengguna ini nanti didefinisikan oleh diagram aktivitas dan deskripsi use case-nya yang ini. Gitu ya. Jadi use case itu ada 3 ya. Sebenarnya maksudnya model fungsional ya. Itu adalah diagram use case-nya, kemudian deskripsi use case dan diagram aktivitas gitu ya. Kemudian dari diagram use case dari ini teman-teman ya, ini dibuat diagram aktivitasnya. Misalnya ya, misalnya nih saya contohin, saya biar biar enak. Contoh diagram aktivitas. Oh, kok tak ada? Oh ini ya. Ini yang versi kompleksnya nih. Apa sih? Buat contoh aja. Nah, nanti dari atas yang tadi itu diagram use case, itu nanti dibikin diagram aktivitasnya. Ini contoh diagram aktivitas nih.
Dari ini dibuat ininya, gitu ya. Dari yang mana atas ini ya dibuat ini. Lah satu diagram aktivitas ini dia menandakan satu use case. Ini contoh use case yang manage appointment. Nah, yang ini. Gitu ya. Makanya ini ada tulis nih. Untuk masing-masing use case, gitu ya. Nah, fungsinya apa? Untuk memodelkan proses bisnis. Jadi menggambarkan proses bisnis yang bentuknya biasanya naratif. Karena membaca itu lebih susah ya. Maka dibuat gambar gitu ya. Kemudian digunakan untuk ilustrasi ya. Jadi untuk ilustrasi pergerakan objek. Dalam hal ini data ya teman-teman ya. Jadi objek-objek nanti yang akan kita tangkap ya ketika pembuatan diagram struktural dari model fungsional ini teman-teman ya. Itu sebenarnya sebagai datanya. Nanti kita bisa tahu nih bahwa kelas ini itu atribut yang harus disimpan apa aja sih gitu. Nah, model fungsional disebut juga model logical ya, atau logical model, yaitu model yang mendeskripsikan aktivitas-aktivitas pada domain bisnis tanpa mempedulikan bagaimana cara implementasinya. Ya, mau dia web base, mau Android base, pokoknya mau base-base apa gitu ya. Itu jangan diomongin dulu di sini, gitu ya. Logical model ini kadang ada yang menyebutnya sebagai problem domain model. Ya, jadi problem domain model itu model-model domain masalah, gitu ya. Kemudian dengan berfokus pada aktivitas logical dulu, analis dapat fokus pada bagaimana bisnis seharusnya berjalan. Ya, jadi maksudnya bisnis seharusnya nih punya arti yang banyak ya teman-teman ya. Salah satunya bisnis itu harus berjalan secara efisien. Bisnis itu berjalan secara efektif. Bisnis itu minimal sama dengan kompetitor gitu ya. Syukur-syukur lebih baik gitu ya. Bisnis itu seperti apa? Ya, itu silakan banyak artinya ya. Kalau misalnya dia nggak efisien ya, misalnya dia nggak profit ya harus dibuat profit. Jadi seharusnya berjalan itu ya banyak macam tanpa dipusingkan dengan detail implementasi. Jadi silakan fokus dulu di bagaimana seharusnya berjalan. Jangan dipikir ini nanti implementasinya kayak apa. Itu jangan ya, karena nanti kalau sudah berpikir ke implementasi, nanti fokus kita akan berubah gitu ya. Berubah sehingga banyak proses bisnis yang kita lewatkan. Itu berbahaya ya, karena nanti selanjutnya sistem yang akan kita buat itu akan banyak kekurangannya. Oke, lanjut lagi ya. Use case ya, ini definisi use case ya teman-teman ya. Ini merupakan pendorong utama pada analisis perancangan berbasis objek gitu ya, dan teknik-teknik pemodelannya menggunakan UML. Pada dasarnya, use case merupakan ikhtisar tingkat tinggi dari proses-proses bisnis pada sebuah sistem. Nah, use case ini teman-teman ya, itu dapat mendokumentasikan sistem saat ini atau sistem yang akan dibangun. Jadi begini teman-teman ya, khusus yang ini nih. Seringkali ya, nggak sering, kalau saya mesti malah pengalaman saya itu ketika membuat sistem gitu ya. Sistem yang saat ini itu selalu dokumentasinya tidak ada. Gitu. Itu kelemahan banget di Indonesia tuh ya. Nggak ada sehingga kita harus meraba-raba untuk memahami sistem saat ini. Banyak tanya. Oke, nggak apa-apa. Kita tanya-tanya, kita lihat, kita lakukan observasi, kita lakukan CAD, itu ada banyak teknik. Nanti kita buat juga diagram use case untuk sistem saat ini. Kalau ada gitu ya. Bahkan yang manualnya gitu ya. Gitu. Nanti di kasus tugas kalian, itu sistem saat ini anggap aja belum ada. Gitu ya. Sehingga nanti kalian akan membuat sistem baru yang akan dibangun. Ya.
Tapi dalam rangka kalian misalnya ya, memahami sistem saat ini, kemudian dibuat, model fungsionalnya sistem saat ini itu nggak apa-apa. Misalnya yang tadi, yang membuat sistem laundry ya, kalian mengamati nih, kalian etok-etok ya, atau pura-pura jadi konsumen laundry-nya, hanya untuk tahu proses bisnis dalam melayani konsumen di laundry itu seperti apa, silakan kalian bisa melakukan observasi, kemudian kalian buat diagram use case-nya. Nah, nanti dari situ bisa kalian sempurnakan. Oh, kalau nanti membuat atau dibuat sistem ya, menggunakan teknologi informasi ya, atau kita buat sistem informasinya, itu nanti akan seperti apa, gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, kita lakukan dokumentasi sistem saat ini sebagai pijakan kita untuk membuat sistem yang akan dibangun, gitu ya. Nah, use case ini teman-teman ya, ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, gitu. Dia melakukan apa-apa itu harus didefinisikan di use case. Oke. Nah, fungsinya lagi itu adalah untuk mendeskripsikan fungsi-fungsi dasar dari sistem. Apa yang pengguna dapat lakukan, bagaimana sistem merespon aktivitas dari pengguna. Nah, yang disebut sebagai pengguna di sini itu tidak cuma manusia ya, teman-teman ya, tetapi bisa juga sistem lain. Ya, misalnya nih kalian buat sistem laundry ya, yang terintegrasi dengan notifikasi melalui WA lah. WA itu adalah sistem lain. Biasanya ketika kita membuat, jadi gini, untuk menjembatani antara manusia dengan sistem kita itu menggunakan user interface kan, user interface, UI ya. Lah kalau dengan sistem lain kita menggunakan application interface atau orang nyebutnya API ya. API, application, P-nya singkatannya apa ya? Saya lupa. Application, saya searching lagi, programming interface ya. Jadi, antarmuka pemrograman aplikasi. Jadi, untuk menggunakan fitur-fitur pada sistem lain, kita gunakan API yang disediakan oleh sistem tersebut, gitu ya. Jadi dengan manusia menggunakan UI, dengan sistem lain menggunakan API. Apalagi sekarang sudah zamannya microservices ya teman-teman ya. Kalau dulu itu masih monolitik, ya, itu biasanya kalau monolitik itu untuk diakses ya atau untuk diintegrasikan dengan sistem lain itu jadi susah banget. Karena dia tidak menyediakan sarana ya atau channel atau kanal ya untuk program lain itu bisa menggunakan fitur yang dia miliki. Sekarang udah zamannya microservice ya, tulisannya begini nih, microservice ya. Nah, sehingga sebuah aplikasi itu sebenarnya dia kumpulan API-API. Terserah nanti kita mau membuat front end-nya itu seperti apa ya, UI-nya seperti apa, atau sistem lain itu mengakses seperti apa, silakan gunakan API-nya. Jadi sekarang UI pun menggunakan API ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh digambarkan nih nanti ada UI gitu ya. Kemudian ada di sini database segala macam ya, saya sebut sebagai back end gitu ya, back end. Dan nanti UI itu ngakses ya itu menggunakan API. Ini enak nih nanti. Dan nanti kalau ada sistem lain ya ini yang dengan manusia kan. Ya kalau dengan sistem lain ya ini sistem lain gitu ya. Itu akses juga menggunakan API. Jadi sudah disediakan, enak. Makanya sekarang itu ada back end developer, front end developer di sini. Ini mungkin software lain itu back end bagi software yang lain juga bisa kan ini. Ini sebenarnya back end juga.
Jadi backend ke backend itu menggunakan API, nanti ini UI untuk software yang lain tersebut, itu ke sini itu menggunakan API juga. Atau kita juga UI-nya bisa mengakses backend yang lain menggunakan API. Nah, ini namanya microservice, ya, lebih enak lagi. Dan yang saya ajarkan ketika melakukan pemrograman website ya, yang sampai saat ini saya belum ready banget, tapi nggak apa ya nanti saya cicil deh. Itu pendekatannya ini sebenarnya ya, menggunakan microservice. Yang kekinian seperti itu, gitu ya. Kemudian use case merupakan rancang bangun pada aktivitas-aktivitas perancangan secara berkesinambungan. Ya, jadi dilihat tuh di use case-nya gitu kan. Kita mau mengembangkan apa itu bisa dilihat dari use case. Perlu ditambahin apa itu makanya disebut sebagai berkesinambungan. Karena sifat use case yang sederhana, tidak bergantung pada hal teknis, diagram use case dapat mendorong pengguna untuk memberi tambahan-tambahan keperluan yang bersifat high level. Ya, fokus ke keinginan penggunanya ditangkap dulu apa, seperti apa gitu ya. Itu di diagram use case. Nanti perkara dia keluar dari scope atau bahkan scope yang kita definisikan kemarin itu ternyata masih terlalu kecil gitu ya. Itu bisa buat negosiasi lagi. Dan jangan salah ya, kalian itu membuat use case point estimation ya ketika menentukan berapa orang sih yang dibutuhkan dan berapa biayanya. Itu dilakukan setelah kalian membuat use case ini. Gitu ya. Ya, jadi nanti ini bolak-balik iteratif ya. Bolak-balik. Jadi use case ini teman-teman ya. Nah, saya tunjukin lagi deh. Di proposal sistem ya. Jadi ini teman-teman ya, use case ini teman-teman ya. Nanti eh, jadi setelah sampai ini, sampai kalian membuat use case seperti ini, kalian sebenarnya baru bisa membuat yang atas ini nih, yang use case point estimation. Mana ya? Eh, oh di bawah. Yang oh di sini nggak dimasukin ya? Hmm, Ganjat networknya. Oh, harusnya ada nih di sini nih. Oke, nanti saya tambahin deh. Oke, harusnya di sini ada nih. Oke ya, use case point estimation. Bahkan ada tabelnya. Saya lagi curiga kehapus apa ya? Oke, ya intinya itu ya, use case point estimation. Nah itu baru kalian dapat lakukan itu setelah kalian membuat ini janjiannya. Makanya jadi saya bilang ya, ketika kalian tahu proses secara keseluruhan itu bolak-balik sistemnya, bolak-balik, bolak-balik. Ya, oke, kita lanjut. Setiap use case mendeskripsikan satu dan hanya satu buah fungsi dalam sistem. Ya, jadi satu use case kayak gini nih, ya misalnya gitu ya. Itu dia menjelaskan hanya satu fungsi saja. Ini saya ini enaknya ada gambar use case-nya ya, sehingga kalian saya copy ya. Jadi nanti teman-teman ya, kalau misalnya ada use case yang dirasa terlalu kompleks, ya harus kalian pecah menjadi lebih dari satu use case. Nah, atau ada use case yang terlalu apa namanya eh, terlalu sederhana gitu ya. Itu bisa kalian gabungkan dengan use case lain. Nah, nanti situ kalian akan tahu ya fungsionalnya itu seperti apa. Nah, kayak gini aja. Oke ya. Eh, ya. Hanya satu dan hanya satu ini ya.
hanya satu buah fungsi. Jadi ini manage appointment saja. Jadi nggak ada jangan ada dan ya. Misalnya nih mengambil misalnya sistem paket ya, mengambil dan mengirim paket satu itu nggak boleh ya. Mengirim sendiri, mengambil sendiri, ya, gitu ya. Oke. Kemudian apa lagi? Nah ini sintaksisnya. Jadi di situ ada aktor. Aktor itu bisa berupa manusia, bisa berupa sistem lain. Kalau manusia bentuknya orang-orangan, kalau sistem lain bentuknya kotak. Kemudian use case-nya, ini bentuknya pakai oval. Kemudian subjek boundary-nya, ini batasan sistemnya ya, teman-teman ya. Bahwa sistem ini adalah sistem appointment. Nah, itu harus dikotakin. Nah, oke. Kemudian ini relationship-nya ya. Jadi aktor apa bisa melakukan apa itu pakai ini sambungnya. Kalau ini adalah relasi include dan ini relasi extend. Gunanya apa, seperti apa nanti akan kita bahas detail ketika mempelajari pembuatan. Kemudian ini ada generalization. Ya, jadi mungkin ada fitur-fitur yang dia merupakan bagian dari satu sistem yang umum. Ini dalam rangka misalnya kalian akan memecah atau menggabungkan sebuah proses bisnis itu bisa menggunakan relasi yang ini. Sorry, hubungan yang ini ya. Relationship itu hubungan ya. Oke, langkah-langkahnya. Oke, saya sudahi dulu ya. Ini akan kita bahas pekan depan aja. Gitu ya. Toh pertemuannya banyak. Nanti kalian silakan ya diperbaiki lagi proposal sistemnya ya. Apakah sudah sesuai terutama di area keperluan, apakah bisa dibuat use case-nya, silakan dilihat-lihat lagi. Oke, saya rasa sampai sini dulu ya teman-teman ya. Karena saya harus ngajar satu lagi nih ya, saya janji jam 9. Karena nanti siang saya ada menguji semprop ya jam 11:30. Jadi ini saya akhiri sampai sini dulu. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Teman ya, nanti silakan videonya dilihat lagi, bikin catatan. Kalau mau ada yang tanyakan boleh ke WA Group. Atau mau kalau diskusi khusus gitu ya, silakan bisa appointment ya dengan saya gitu ya. Bisanya kapan gitu ya. Syukur-syukur bisa ke tempat saya ya, ke istana ya. Oke, saya akhiri. Mari kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.